Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah Askep Nifas. Hari ini kita akan membahas tentang perubahan fisiologis masa nifas. Nah, di saat masa nifas, jadi masa nifas itu adalah masa setelah persalinan ya, terjadi beberapa perubahan dalam fisik ibu yang sebenarnya itu sifatnya adalah fisiologis atau normal, jadi bukan patologis gitu ya. Di sini ada beberapa perubahan sistem, yaitu ada sistem reproduksi, sistem pencernaan, perkemihan, muskuloskeletal, endokrin, TTV atau tanda-tanda vital, kemudian ada perubahan sistem kardiovaskuler dan perubahan sistem hematologi. Nah, ini kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah perubahan pada sistem reproduksi. Di sini di uterus ya terutama. Jadi di uterus itu ketika nifas atau setelah persalinan itu terjadi involusi uterus atau kembalinya otot rahim seperti semula. Jadi menjadi kembali ke ukuran semula atau 6 gram. 60 gram maksud saya. Nah, di sini apa yang terjadi di saat masa involusi itu, yaitu terjadi kontraksi uterus. Jadi biasanya ibu mengeluh merasa mules, kemudian merasa mungkin perutnya tidak enak. Nah, itu sebenarnya terjadi kontraksi karena uterus mengecil kembali seperti ke ukuran semula. Jadi kalau misalnya ada ibu nifas mengeluh, kok perut saya masih rasanya mules, rasanya seperti masih sedikit kayak kencang-kencang waktu mau melahirkan. Nah, itu sebenarnya adalah hal yang normal karena terjadi proses involusi tadi atau proses mengecilnya kembali rahim ke bentuk semula, ke ukuran semula. Kemudian mungkin ibunya merasa nyeri, perutnya sakit, merasa perutnya sakit. Nah, itu juga kita menyebutnya adalah after pain ya, jadi nyeri karena uterus tadi yang berkontraksi atau menegang. Kemudian ada istilah subinvolusi, yaitu kegagalan uterus untuk kembali pada keadaan tidak hamil. Jadi seharusnya kan ibunya merasakan kontraksi dan sebagainya ya hingga nanti uterusnya kembali ke ukuran semula. Namun pada kasus subinvolusi ini uterus tidak kunjung kembali ke ukuran semula. Nah, ini terjadi akibat beberapa hal seperti tertahannya fragmen plasenta dan infeksi. Jadi mungkin masih ada sisa plasenta yang tertinggal di dalam sehingga mengganggu kontraksi uterus, atau mungkin terjadi infeksi sehingga terjadi subinvolusi uteri. Lalu bagaimana proses involusi yang normal itu? Ya, ini di sini ada tabel. Jadi pada saat bayi lahir kita palpasi bagian perut ibu, itu tinggi fundusnya masih sepusat. Itu setelah bayi lahir tapi plasenta belum lahir. Kemudian plasenta lahir itu menjadi 2 jari di bawah pusat. Itu berat uterus diperkirakan 750 gram. Kemudian 7 hari atau 1 minggu waktu ibu nifas kontrol, kita raba lagi, itu menjadi pertengahan pusat simfisis. Jadi sekitar berat uterusnya sekitar 500 gram. Kemudian 14 hari atau 2 minggu itu sudah tidak teraba. Kemudian nanti 42 hari itu sudah bertambah kecil, dan 56 hari atau 8 minggu sudah kembali normal. Nah, ini bisa dilihat ya di sini seberapa sih tingginya uterus ketika ibu nifas. Jadi ini 1-2 jam masih pertengahan antara pusat simfisis, 12 jam 1 cm di bawah pusat dan sebagainya. Kemudian ini 1-2 jam postpartum apa yang terjadi? Jadi karena adanya hormon oksitosin itu menyebabkan kontraksi, dari kontraksi itu menyebabkan after pain. Lalu dari after pain ini menstimulasi juga munculnya hormon oksitosin. Jadi saling berkaitan antara tiga hal ini, kontraksi, after pain, dan hormon oksitosin. Kalau misalnya ibu 1 jam 2 jam postpartum
tapi kok tidak mengeluh mules dan sebagainya, tidak mengeluh perutnya sakit. Nah, kita perlu curiga kalau ada subinvolusi. Jadi mungkin apakah ada plasenta yang ada sisa plasenta yang tertinggal di dalam atau bagaimana. Nah, kita perlu curiga. Apalagi kalau disertai dengan perdarahan yang tidak normal. Kemudian yang kedua adalah lokea. Nah, lokea ini apa sih? Lokea itu pengeluaran pervaginam yang terjadi pada saat nifas. Nah, di sini ada 4 macam lokea. Yang pertama ada lokea rubra, lokea sanguinolenta, serosa, dan alba. Kalau rubra ini biasanya merah darah ya, disertai stolsel-stolsel atau bekuan darah. Baunya amis khas darah, ini terjadi pada hari pertama sampai hari ketiga. Kemudian untuk hari keempat sampai ketujuh itu ada sanguinolenta. Jadi warnanya merah kecoklatan, berlendir, sisa darah bercampur lendir. Kemudian serosa itu 7 sampai 14 hari. Ini perpaduan antara sanguinolenta dengan alba, jadi warnanya cenderung kecoklatan. Kemudian kalau alba ini sudah berwarna kuning putih berbau amis, itu lebih dari 14 hari biasanya. Kemudian pengeluaran lokea yang menunjukkan keadaan abnormal. Jadi kalau tadi lokea rubra, sanguinolenta dan sebagainya itu adalah hal yang fisiologis, lokea yang fisiologis. Lalu lokea yang patologis itu yang bagaimana? Yang pertama, perdarahan berkepanjangan. Jadi mungkin dia sudah hari ke-7 tapi kenapa kok masih perdarahan merah segar. Nah, itu kita perlu mencurigai ada keadaan yang patologis. Kemudian lokiostatis atau lokia yang tidak lancar keluarnya atau tertahan. Kemudian lokea purulenta atau keluar cairan seperti nanah dan berbau busuk. Nah, ini kita harus curiga kemungkinan ada infeksi di dalam rahim sehingga terjadi pengeluaran nanah atau zat lain ya yang berbau busuk biasanya. Kemudian rasa nyeri yang berlebihan. Jadi sebenarnya kan ibu memang merasa nyeri, tapi nyerinya itu kan tidak yang mengganggu kegiatan ya. Kalau misalnya ibu kok merasakan atau mengeluh nyeri yang sangat hingga tidak bisa beraktivitas, nah itu kita juga perlu curiga terjadinya keadaan yang patologis. Kemudian serviks. Nah, ini ya, serviks kalau pada saat persalinan kan ini serviks membuka ya, terjadi pembukaan hingga pembukaan 10 dan sebagainya. Lalu setelah melahirkan seperti apa? Yang pertama awalnya dia masih lunak dulu. Kemudian 18 jam pasca partum itu menjadi memendek dan padat. Jadi agak kenyal gitu ya, kembali seperti kembali pejal seperti semula. Kemudian baru kembali ke posisi semula. Nah, setelah persalinan bentuk serviks agak menganga seperti corong. Jadi ini setelah persalinan ya, berwarna merah kehitaman. Kemudian konsistensi menjadi lunak. Kadang terdapat perlukaan kecil. Jadi serviks ini juga bisa terjadi perlukaan. Biasanya keadaannya atau kondisinya karena ibu melahirkan dengan mengejarnya yang salah, atau misalnya ibunya di kristeller, atau kalau misalnya kalian pernah lihat, jadi pada saat persalinan itu perut bagian atas itu didorong ke bawah. Biasanya kalau misalnya dulu persalinan dengan dukun dan sebagainya itu dilakukan itu ya, jadi maksudnya biar segera lahir, tapi sebenarnya itu malah bisa merobek serviks. Nah, itu biasanya terjadi perlukaan. Kemudian 18 jam pasca partum serviks memendek dan konsistensinya menjadi lebih padat dan kembali ke bentuk semula. Nah, ini setelah bayi lahir itu tangan masih bisa masuk ke dalam rongga rahim, tapi setelah 2 jam itu bisa dilalui oleh 2-3 jari, dan setelah 7 hari hanya dapat dilalui oleh 1 jari. Jadi setelah 7 hari itu sudah lebih mengecil lagi. Kemudian nanti setelah melahirkan itu muara serviknya sudah berbeda dengan seperti sebelum melahirkan ya. Kalau
waktu sebelum melahirkan kan masih lingkaran gitu ya, masih bagus. Nah, setelah melahirkan ini agak memanjang gitu, seperti kalau menyebutnya seperti mulut ikan. Kemudian vagina dan perineum. Nah, ini vagina setelah meregang kembali ke semula 6-8 minggu. Jadi 6-8 minggu itu kembali ke semula, keadaan semula. Kemudian apa yang perlu kita kaji, apa yang perlu kita waspadai? Yang pertama adalah nyeri, merah, panas, bengkak atau rabas. Kemudian penyembuhan harus terjadi pada 2-3 minggu pasca partum. Jadi pada saat persalinan itu kan perineum biasanya terjadi robekan, entah itu karena robekan yang spontan atau mungkin karena episiotomi. Nah, dari robekan tersebut kemudian kan biasanya dilakukan hekting ya, atau penjahitan. Nah, penjahitan luka jahit ini seharusnya sudah sembuh 2-3 minggu. Kalau misalnya nanti kita periksa kok terjadi terlihat merah, bengkak, malah atau keluar nanah, nah itu kita curiga bahwa terjadi infeksi. Kemudian juga misalnya sudah lebih dari 3 minggu kok masih nggak sembuh-sembuh, kok masih basah jahitannya misalnya, kita juga perlu mengkaji ke hal yang lainnya. Biasanya yang paling sering terjadi adalah nutrisi atau zat gizi yang dikonsumsi oleh ibu kurang, jadi tidak sesuai. Kalau misalnya ibu ada perlukaan, ada luka jahitan, sebaiknya ibu mengkonsumsi makanan yang tinggi protein, jadi seperti telur, daging, ikan dan sebagainya. Tapi kita juga perlu waspada karena ada beberapa daerah ya yang mempunyai kebudayaan atau mitos bahwa kalau ibu bersalin atau ibu nifas makan makanan yang amis-amis ya, yang daging-daging, yang telur-telur, nanti jahitannya jadi gatal dan nggak sembuh-sembuh. Nah, biasanya ada mitos seperti itu. Jadi ibu nifas itu nggak boleh makan yang amis-amis. Nah, itu salah sekali ya. Jadi kita harus bisa meluruskan bahwa seorang ibu ya yang baru nifas perlu kembali lagi fit ke keadaan semula, harus makan makanan yang tinggi protein gitu. Karena dulu sempat juga, jadi sudah post SC dulu ya, saya pernah mengalami ada pasien post SC hari keempat kan harusnya sudah pulang gitu, tapi kok ini hari keempat itu ibunya duduk aja tuh belum bisa gitu. Jadi sampai jahitannya itu sampai kayak lepas lagi gitu ya, jadi terjadi perdarahan di luka jahit di perut ya, di abdomen. Nah, waktu itu kemudian terus kita kaji ibu makanan dari rumah sakit dikonsumsi atau tidak. Nah, ternyata tidak, ternyata ibunya hanya selama 4 hari di rumah sakit itu, makanan dari rumah sakit itu tidak dikonsumsi oleh ibu, tapi dikonsumsi oleh ibu mertuanya. Jadi ibunya ini tidak tadi ya, ikut mitos yang tidak boleh amis-amis tadi. Jadi ibu selama 4 hari itu hanya makan nasi dan kerupuk, nasi dan tahu gitu. Jadi tidak ada proteinnya. Akhirnya ya itu tadi, lukanya ya tidak sembuh karena kan untuk kesembuh itu kan perlu zat protein tinggi tadi ya, tapi karena ibunya sama sekali tidak dapat asupan protein ya, akhirnya lukanya tidak sembuh. Kemudian sistem pencernaan ini yang terjadi pada saat nifas adalah nafsu makan mulai membaik. Biasanya ibu pada saat persalinan sudah nafsu makannya sudah berkurang, bahkan kadang sudah tidak ada yang nafsu makan gitu. Jadi setelah pada saat nifas ini nafsu makannya sudah mulai membaik, apalagi kalau ibunya menyusui ya. Biasanya ibunya kalau menyusui itu lebih sering lapar dan sebagainya. Kemudian motalitas usus, otot laktus cerna menetap selama waktu yang singkat setelah bayi lahir. Kelebihan anestesi dan analgesi bisa memperlambat pengembalian tonus motalitas ke keadaan normal. Nah, biasanya
Ini kalau ibu yang pos SC ya. Kalau SC kan kita ada anestesi dan sebagainya. Nah, biasanya makannya biasanya tidak langsung makan, tapi diperiksa dulu mortalitas ususnya sudah kembali normal atau belum. Kemudian defekasi, BAB secara spontan bisa tertunda 2-3 hari setelah melahirkan. Ibu seringkali sudah mengeluhkan nyeri saat defekasi karena nyeri yang dirasakan akibat luka epis. Jadi biasanya ibu 2-3 hari setelah melahirkan baru BAB. Biasanya karena yang pertama juga karena mortalitas ususnya belum seperti semula. Kemudian ketakutan juga, kadang ibunya merasa was-was nanti kalau misalnya defekasi atau BAB, nanti kalau jahitannya robek atau sobek lagi gimana. Nah, biasanya ada kecemasan yang seperti itu, sehingga ibu menunda gitu ya. Nah, nanti silahkan nanti yang bisa bidan komunikasikan kepada ibu, misalnya ibu tidak perlu takut karena kan itu jahitannya sudah kenceng ya, jadi insya Allah sudah tidak akan lepas lagi. Apalagi kalau BAB itu kan bukan lewatnya kan lewat anus, bukan lewat dari luka jahit, jadi tidak akan terpengaruh. Kemudian mungkin ibunya diberikan motivasi untuk banyak makan sayur, jadi nanti ketika BAB itu tidak lunak, tidak keras gitu, jadi lebih mudah dalam BAB-nya. Kemudian sistem urinial. Di sini glukosanya sudah menghilang ya. Jadi kalau misalnya hamil kan ada glukosa urin dan sebagainya. Nah, ini setelah ini sudah mulai hilang. Kemudian diuresis pascapartum membuang kelebihan cairan yang tertimbun di jaringan selama hamil. Kemudian uretra dan kandung kemih mengalami hiperemi dan edema dan mengakibatkan menurunnya refleks berkemih. Jadi karena habis proses persalinan itu biasanya uretranya itu agak bengkak. Nah, karena bengkak ini biasanya ibunya refleks berkemihnya jadi menurun gitu. Jadi sebenarnya dia kandung kemihnya penuh, tapi karena ada bengkak tadi, dia jadi refleks berkemihnya jadi menurun, jadi sudah penuh tapi belum merasa ingin pipis kayak gitu. Nah, nanti ditanyakan saja ibunya setiap 3 jam diminta untuk buang air kecil. Kemudian sistem muskuloskeletal. Di sini hiperpigmentasi di areola. Kemudian linea nigra tidak menghilang seluruhnya setelah bayi lahir. Nah, linea nigra itu yang ini ya, yang garis di perut, di tengah perut ini. Nah, ini tidak seluruhnya hilang biasanya. Kemudian kulit yang meregang pada payudara, abdomen, paha, pinggul mungkin memudar tapi tidak hilang seluruhnya. Jadi biasanya kalau pada ibu hamil itu terjadi stretch mark ya, seperti ini. Biasanya di perut, di paha, di payudara, kemudian kadang di lengan itu juga ada. Nah, itu juga tidak selalu hilang biasanya. Biasanya hanya berubah warna aja. Jadi kalau misalnya waktu hamil kan warnanya kecoklatan seperti ini ya, kecoklatan merah, agak merah kayak gimana gitu. Nah, nanti setelah lahir itu biasanya tidak memudar, tidak menghilang, tapi hanya berubah warna menjadi warna putih seperti itu. Kemudian hari pertama untuk abdomen, hari pertama setelah melahirkan abdomennya menonjol, jadi masih seperti hamil gitu ya waktu hari pertama, tapi nanti setelah 3 minggu itu sudah 6 minggu nanti sudah kembali seperti semula. Kemudian payudara, di sini payudara teraba lunak, keluar kolostrum. Kemudian nyeri pada 28 jam pertama biasanya ya, apalagi kalau misalnya ibunya baru pertama menyusui atau pertama melahirkan, itu biasanya kan belum ada pengalaman untuk menyusui. Nah, itu biasanya merasakan sakit dan nyeri dan sebagainya. Kemudian pada ibu yang tidak menyusui itu teraba nodular atau teraba seperti benjolan-benjolan gitu ya.
pada hari ketiga dan keempat, kemudian nanti bengkak hilang sendiri dalam 24-36 jam. Kemudian sistem endokrin di sini hormon HPL-nya sudah menurun, estrogen, kortisol, plasenta, enzim insulin membaik efek sudah kembali seperti semula. Kemudian estrogen dan progesteron menurun dengan kadar terendah pada kira-kira 1 minggu postpartum. Nah, pada wanita yang tidak menyusui, kadar estrogen mulai meningkat pada minggu kedua. Kemudian pada wanita yang menyusui, kadar prolaktinnya tetap meningkat sampai ke minggu ke-6 setelah melahirkan. Kemudian pada wanita yang tidak menyusui, ini ovulasi terjadi dalam 27 hari postpartum. Tapi rata-rata pada hari ke-70 sampai 75. Sedangkan pada wanita yang menyusui ini ovulasinya lebih lama, biasanya sekitar 190 hari. Kemudian hematokrit dan hemoglobin. 72 jam pertama setelah bayi lahir, volume plasma yang hilang lebih besar daripada sel darah yang hilang karena proses persalinan tadi ya. Jadi banyak volume plasma darahnya yang hilang. Kemudian hitung sel darah putih, itu normalnya selama 10 sampai 12 hari pertama PP nilai leukosit antara 20.000 sampai 25.000. Nah, kalau misalnya nanti terjadi leukositnya sangat tinggi, nah itu kita juga perlu waspada bahwa terjadi infeksi. Jadi kalau terjadi infeksi itu biasanya nilai leukositnya di atas angka normalnya. Kemudian faktor koagulasi, di sini faktor pembekuan darah dan fibrinogen meningkat selama masa hamil, akan tetap meningkat pada awal nifas atau disebutnya hiperkoagulasi. Kemudian pada tanda-tanda vital, selama 24 jam pertama itu temperaturnya dapat meningkat sampai 38 derajat Celcius sebagai efek dehidrasi persalinan. Kemudian pada 24 jam pertama seharusnya tidak demam ya. Kalau misalnya nanti terjadi demam, itu kita harus waspada kalau terjadi infeksi. Kemudian nadi tetap tinggi selama jam pertama setelah bayi lahir, kemudian menurun dengan frekuensi yang beragam gitu ya. Kemudian pernafasan harus berada dalam rentang normal sebelum melahirkan. Kemudian tekanan darah sedikit berubah atau menetap. Nah, itu tadi materi untuk perubahan fisiologi masa nifas ya. Nanti jika ada pertanyaan silahkan disampaikan. Kemudian silahkan dikerjakan kuis yang sudah ada di e-learning mata kuliah ini. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.